Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berawal untuk Bumi. Saya Muhammad Abdullah. Hari ini saya sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan mengupas isu ini dari sudut pandang lingkup manajemen ASN dan Sobat ASN. Ada Mbak Rizka, narasumber yang kedua ada Mas Rian, dan narasumber saya yang ketiga ada Mbak Siva. Pada episode kali ini, kita akan membahas isu yang sederhana. Sebagai host, saya akan mengawali pembahasan mengenai salah satu isu strategis di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Isu yang akan kita bahas pada hari ini berarti yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Mbak Rizka nih, Ya, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lingkungan instansi pemerintah atau sekolah saat ini? menurut saya ya Mas ya dan Mbak, masih banyak banget nih yang perlu dibenahi. Sampah sering sekali tuh kalau kita temuin belum dipilih-pilih antara organik maupun organik anorganik. Sehingga penggunaan plastik sekali pakai juga masih tinggi dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya juga belum merata. Menurut Mbak Siva, apa penyebab utama kondisi ini? Penyebabnya itu banyak sekali ya Mas ya. Eh, karena kurangnya kesadaran manusia membuang sampah pada tempatnya, sistem pilah yang belum berjalan secara optimal, lalu ada keterbatasan anggaran pengelolaan sampah, lalu ada penggunaan bahan plastik yang sekali pakai, ada lahan TPA yang semakin sempit ya. Terus ada kurangnya armada truk alat pilih otomatis. Nah, yang jadi penyebab utamanya yaitu sistem pilah yang belum berjalan optimal. Hmm, Sekarang saya ingin mendengar dari Mas Rian nih, apa yang bisa kita lakukan dari penyebab permasalahan tersebut? Baik, terima kasih Mas. Terkait solusi ini, saya memiliki 4 solusi terkait isu tersebut. Yang pertama, meningkatkan sistem pengolahan sampah terpadu, melakukan pengolahan sampah secara menyeluruh, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemantauan. Yang kedua ada di edukasi dan partisipasi masyarakat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif melalui program bank sampah, kader lingkungan, dan kegiatan gotong royong. Selanjutnya, yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, alat pengangkut sampah, serta peralatan lainnya yang mendukung pengelolaan sampah. Yang keempat, monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah secara berkala, yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Gimana sih isu ini dikaitkan sama manajemen ASN? Nah, kalau untuk dari segi manajemen ASN-nya sendiri itu Mas, jadi setiap ASN ini dituntut bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada layanan. Di mana kita harus menjaga kebersihan lingkungan kerja yang merupakan tanggung jawab dari kita semua. Seperti itu Mas. Lalu nih, bagaimana Sobat ASN berperan dalam mengatasi permasalahan ini? Baik Mas, akan saya jawab. Smart ASN memiliki karakter adaptif terhadap perubahan dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam pengolahan sampah. Contohnya, menggunakan media digital untuk kampanye peduli lingkungan, membuat laporan kondisi kebersihan secara daring, atau memanfaatkan aplikasi untuk memonitoring kegiatan pengolahan sampah. Artinya, teknologi bukan tujuan utama ya Mas, tetapi jadi alat untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Tepat sekali Mas, Smart ASN tidak hanya cakap digital, tapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan mampu memberikan solusi yang inovatif. Oke, berarti dari perbincangan kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang belum optimal merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama melalui penerapan nilai-nilai manajemen ASN seperti profesionalisme, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan, serta karakter ASN, smart ASN yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan melek digital. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan berkelanjutan. Saya, Muhammad Abdullah, beserta seluruh narasumber mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ASN Beralak, salam lestari.